Shalom jemaat Tuhan, bertemu kita kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih kepada yang setia mengikuti ibadah online SIB City Live maupun yang berada di Kuala Lumpur ataupun yang berada di luar Kuala Lumpur. Apa kabar anda semua? Diharap semuanya masih sehat, kuat dan bersemangat di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita mempersiapkan hati kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, kita mau tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami dapat bertemu di dalam ibadah online kami pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur kerana penyertaan-Mu sepanjang minggu ini sehingga kami dapat bertemu kembali di dalam ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan. Sebelum kami memulakan ibadah kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang melawat kami dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang memberikan kami kesegaran melalui ibadah kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Yang lemah kekuatkan, yang mengalami pergumulan ya Tuhan Yesus, Kau memberikan pelepasan ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan apapun yang kami lakukan pada hari ini, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Penyertaan-Mu dalam hidup kami, tidak pernah Kau tinggalkan kami walaupun sesaat ya Bapa. Terima puji dan syukur dari umat-Mu. Dengan senang hati kami datang kepada-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan sekali lagi penyembahan di katakan bersama, saat ku masuk ke hadirat-Mu Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku
bersyukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersorak memuji Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Tuhan yang tidak tertandingi, sama Engkau Tuhan yang terhebat, yang melebihi dari segala kuasa di dunia. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersorak memuji Dia, Sang Raja Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya. Come on church. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu di waktu pandemi ini Tuhan Yesus, kami mau declare bahwa Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertakhta. Karena kami percaya kami akan menang karena Engkau Tuhan yang tak tertandingi. Haleluya. We declare, we believe Jesus. Para jemaat Tuhan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat.
Haleluya Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Haleluya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Akan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Thank you Lord Jesus.
Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kasih Tuhan, oh, haleluya. Thank you Lord Jesus. Oh, haleluya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bahkan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendirian Tuhan. Bahkan Engkau selalu berada bersama dengan kami. Engkau selalu menopang hidup kami Tuhan Bapa di surga. Bahkan Engkau yang akan berikan kami kekuatan di saat kami tidak mampu Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Kami memang mempersiapkan hati kami, pikiran kami. Biarlah Tuhan firman-Nya akan kami dengar pada hari ini, ia akan menjadi kekuatan bagi iman kami untuk menjalani hari-hari yang akan datang Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan pada pagi ini, karena kami dapat memuliakan nama Engkau Tuhan Bapa di surga. Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu menerusi acara ibadah online pada minggu ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan buat tim media yang setia melayani kita, memastikan kita mengikuti acara ibadah online setiap minggu. Dan semua tim yang terlibat melayani, tim praise and worship, pemusik, dan juga tim pendoa yang setia berdoa buat gereja kita, buat jemaat sekalian, bahkan buat negara kita, dunia yang sedang dilanda oleh pandemik COVID-19. Dan terima kasih untuk jemaat
sekalian yang terlibat juga dalam mendoakan gereja kita dan juga negara kita. Saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita dan memberi kekuatan, semangat untuk kita terus berjuang dalam perjalanan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jemaat sekalian yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah kita pada minggu yang lepas, kita juga belajar tentang bagaimana kuasa firman itu terjadi dalam kehidupan orang yang menerima kebenaran itu. Saudara kekasih, dalam minggu ini pun kita mempelajari bagaimana kuasa firman itu mengubah hidup kita, mentransform hidup kita. Jadi oleh itu, jemaat sekalian, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-42. Hanya 2 ayat, saudara kekasih. Kita akan baca ayat ini seperti mana yang sudah disediakan dalam screen. Pastor akan membacanya, saudara boleh mengiringi pembacaan ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Demikian pembacaan firman. Sebelum kita membahas firman ini, mari kita datang dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Kami percaya Bapa bahwa firman ini adalah perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa, berdaulat dalam hidup kami. Ketika kami dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang terbuka menerima kebenaran ini, kebenaran-Mu ya Tuhan akan mengubah hidup kami. Kebenaran-Mu akan membentuk hidup kami, sehingga hidup kami ya Tuhan menjadi berkat dan menjadi terang dan garam bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami yakin juga Tuhan, ketika firman-Mu mengubah hidup kami dapat melihat hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Oleh itu Bapa di surga, hamba berdoa, mohon berkat-Mu Tuhan dalam pemberitaan ini. Ketika firman-Mu diberitakan, biarlah kami Tuhan memiliki roh yang peka, roh yang dapat membawa kami mengerti kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan menerima kebenaran-Mu ini untuk menjadi suatu yang menuntun hidup kami, dan kami dapat melihat kehendak dan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba naikkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sedikit tentang bahagian yang telah kita baca sebentar tadi. Saudara, itu adalah mengisahkan bagaimana terjadinya kebangunan rohani di Yerusalem, ataupun di tempat di mana gereja yang pertama terjadi, saudaraku. Saudara kekasih, apa yang menyebabkan kebangunan rohani terjadi di tengah-tengah umat Tuhan, ataupun di tengah-tengah gereja Tuhan yang pertama di Yerusalem? Salah satu di antaranya, saudaraku, yang kita lihat adalah pada waktu mereka respon terhadap kebenaran firman. Disitulah terjadi cetusan rohani yang luar biasa, perubahan yang luar biasa. Saudara kekasih, daripada bahagian yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku,
kita akan mempelajari satu tema, yaitu kuasa Injil Kristus mentransform gerejanya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, inilah permulaan bagaimana gereja Tuhan terjadi, bagaimana perubahan terjadi di dalam gereja Tuhan yang pertama di Yerusalem. Yang menyebabkan perubahan itu adalah pada waktu mereka membuka hati, menerima kebenaran dalam hidup mereka. Mulai disitulah terjadinya perubahan, bahkan dikatakan terjadi kebangunan rohani dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu hanya terjadi pada waktu mereka menerima firman Tuhan dalam hati mereka. Seperti mana firman yang telah kita dengar pada minggu yang lepas, saudaraku, kuasa firman itu melakukan perubahan dalam hati orang yang percaya. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita mengambil tema ini untuk kita lakukan dalam beberapa bulan ke depan ini. Karena melalui firman saja, saudaraku, perubahan boleh terjadi dalam kehidupan seseorang yang menerima kebenaran itu dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Hidupnya akan berubah. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyampaikan berita baik, melakukan misi Bapa itu dalam hidup kita, yaitu ketika orang lain menerima kebenaran itu dalam hati mereka, hidup mereka akan mengalami perubahan. Karena yang dia dengar, karena yang dia terima itu adalah perkataan Allah yang hidup. Bukan perkataan yang biasa, tetapi perkataan yang mengubah hidup seseorang. Itu sebabnya tema kita pada saat ini dikatakan kuasa Injil Kristus mentransform gerejanya. Saudaraku, kita lihat dalam pendahuluan dikatakan di sana, Tuhan Yesus memerintah kita supaya melakukan amanat agungnya. Itulah misi Bapa. Amanat agung Yesus Kristus itu dapat kita baca di dalam Matius 28. Mengarahkan setiap orang percaya supaya pergi memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang, agar mereka yang mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan itu akan diselamatkan. Jadi saudaraku, inilah tanggung jawab kita, memberitakan firman. Dimanapun kita berada, saudaraku, kita harus melakukannya, karena itu adalah misi Bapa yang Dia inginkan supaya kita melakukan hal itu dalam hidup kita. Ia tidak melarang kita membaca, menghafal, mempraktekkan firman-Nya, mengutip ataupun menyebarkan, menyebarluaskan firman-Nya. Namun yang terpenting dari semuanya, Yesus ingin bahkan memerintah kita dengan tegas, supaya kita melakukan firman-Nya. Tidak kira, saudaraku, berapa banyak firman Tuhan yang telah kita baca, berapa banyak firman Tuhan yang kita dapat hafal, berapa banyak firman Tuhan yang kita tahu. Semua itu penting. Tapi yang terpenting di atas semuanya itu, saudaraku, dikatakan di sana, kita diminta supaya apa? Melakukan firman-Nya. Itulah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab yang harus kita pikul dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Jangan kita hanya mendengar, jangan kita hanya menjadi pendengar tetapi bukan menjadi pelaku. Itu tidak benar. Firman Tuhan mau kita menjadi pendengar, pada masa yang sama kita juga harus menjadi apa? Pelaku firman. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa firman Tuhan itu perlu kita terima dan kita lakukan
karena melalui firman itu saja yang dapat mengubah hidup kita. Hidup orang yang kacau, saudaraku, ketika menerima firman, hidupnya diubah. Saya percaya, saudaraku, kita semua datang dari latar belakang orang yang kacau, orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan itu mengambil tempat di hati kita, firman itu mengubah kita, firman itu membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Kristus, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu memberitakan firman, melakukan misi Bapa. Apa misinya? Memberitakan firman, melakukan firman dalam hidup kita. Saudaraku, daripada tema ini kita mempelajari 3 hal, ya. Yang pertama, saudaraku, dikatakan berkaitan dengan tema kuasa Injil Kristus mentransform gerejanya. Yang pertama, Injil mengubah paradigma gereja pertama di Yerusalem. Kita boleh baca bahagian itu dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi, ya. Maaf, Kisah Para Rasul yang pertama ayat 24. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 24. Saya pasti akan membaca bahagian firman ini. Jemaat sekalian boleh mendengar, ya, boleh saudara buka Alkitab itu, ya, baik melalui handphone ataupun melalui Alkitab manual, saudara boleh membaca, ya, sambil kita belajar firman. Dalam ayat 24 dikatakan mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Saudara kekasih, inilah situasi yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan yang pertama di Yerusalem. Apa yang terjadi, saudara? Sebelum jemaat pertama di Yerusalem diubah oleh Injil, mereka adalah pribadi yang bimbang dan ragu-ragu terhadap tugas mereka, ya, terhadap tugas yang mereka lakukan, khususnya dalam pelayanan Tuhan. Mereka mengalami kekhawatiran itu. Tapi ketika mereka mendengar khotbah yang Petrus sampaikan, kalau kita rujuk Alkitab daripada pasal yang pertama, ayat 15 dikatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, dan seterusnya. Saudaraku, pada waktu mereka duduk mendengar khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, maka terjadilah perubahan dalam hati orang yang percaya ketika itu. Salah satu di antaranya mereka respon sehingga mereka yakin dengan tugas yang telah diamanatkan oleh Kristus kepada mereka. Ada keyakinan terjadi dalam hati mereka. Seperti mana dalam ayat ke-24 yang telah kita baca sebentar tadi, mereka yakin. Mereka mulai bertanya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang memberi kepercayaan kepada orang percaya untuk melakukan tugas ataupun pelayanan dalam gereja Tuhan. Saudara kekasih, bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian yang diubah oleh kuasa Injil, tapi perubahan itu juga terjadi melalui apa? Sikap-sikap kita, ya, melalui pembawaan kita. Itu diubah oleh Injil Tuhan. Kalau dulu, saudaraku, kita adalah pribadi yang kaku, yang tidak berani bersaksi. Tetapi ketika kebenaran ini sudah mengubah hidup kita, kita menjadi pribadi yang apa? Yang berani bersaksi. Orang Kristen harus berani bersaksi.
Jangan takut bersaksi, saudara. Karena itu adalah tanggung jawab saya. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Supaya kita melakukan bahagian kita yang Kristus telah percayakan kepada kita. Kalau agama sepupu kita berani bersaksi, kenapa tidak dengan kita? Kita harus memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, kata firman Tuhan. Seperti mana yang pastor tekankan dalam penyampaian firman Tuhan pada minggu yang lepas. Apabila kita percaya kuasa, wibawa firman Tuhan dalam hidup kita, ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Inilah yang berlaku di tengah-tengah jemaat Tuhan yang pertama di Yerusalem. Sebelum Pentakosta, mereka tidak mengerti soal tanggung jawab dalam pemberitaan Injil. Mereka tidak mengerti. Hanya ketika mereka menerima kebenaran firman Tuhan yang diberitakan dalam hati mereka, mulai disitulah mereka mengerti apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Melalui firman dan Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka, hidup jemaat Tuhan yang pertama diubah oleh Tuhan. Dikatakan juga bagaimana Injil itu mengubah paradigma gereja pertama di Yerusalem. Mereka lebih memahami tugas politik pada awalnya berbanding tugas misionari. Ini yang banyak mempengaruhi cara berpikir mereka. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka sebagai orang percaya dilupakan. Saudaraku, melihat kepada konteks firman Tuhan ini, kadang dalam kehidupan kita pada hari-hari ini juga fokus kita terhadap hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita mulai hilang. Kita tidak mengambil tahu, kita tidak mengambil kisah tentang tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengajar kita bahwa apabila kebenaran itu, apabila Injil itu mengambil tempat di hati kita, kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Seperti mana jemaat yang pertama, mereka belum mengerti. Mereka hanya fokus kepada apa? Politik. Mereka hanya fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, yang lebih menjurus kepada apa? Kepentingan pribadi. Tapi pada waktu mereka mendengar, menerima kebenaran itu dalam hati mereka, fokus mereka berubah. Bukan berarti di sini, saudaraku, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini kita lupakan dan hanya fokus kepada tanggung jawab hal ataupun soal-soal rohani. Bukan. Kita dapat mengimbangi hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab di hadapan Kristus. Ini yang dilakukan oleh jemaat yang pertama di Yerusalem. Akhirnya, saudaraku, kuasa Injil itu memperbaharui hidup mereka. Kalau kita rujuk dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, kita lihat bagaimana mereka diubah oleh kuasa Injil. Mereka tidak lagi fokus kepada pribadi mereka ataupun hal-hal yang hanya lebih kepada kepentingan pribadi. Tapi mereka mengubah hala tuju mereka, saudaraku. Dalam arti kata, mengimbangi tanggung jawab mereka sebagai orang percaya terhadap sesama dan tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas mereka yang dipercayakan. Saudara kekasih dalam Tuhan,
inilah yang terjadi. Paradigma itu diubah, dibentuk oleh kuasa Injil. Hal yang kedua, saudaraku, bagaimana kuasa Injil itu mentransform gerejanya. Yang kedua itu adalah Injil itu mengangkat martabat gereja pertama di Yerusalem. Selain dia mengubah paradigma, yang kedua, saudaraku, dia mengangkat martabat gereja pertama di Yerusalem. Pada awalnya, saudaraku, gereja itu tidak dikenal. Walaupun mereka ada di kota yang menjadi kota penting pada waktu itu, tapi mereka kurang dikenal. Ketika mereka menerima kebenaran, mulai saat itulah, saudaraku, orang percaya ini dipandang tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Kenapa, saudaraku? Karena ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-47, saya akan baca bahagian ini untuk kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan di sana, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Selain itu, mereka apa dikatakan firman Tuhan tadi? Mereka disukai semua orang. Dalam arti kata yang lain, saudaraku, mereka dihormati oleh semua orang. Kenapa? Karena Injil itu telah mengubah hidup mereka. Dan martabat gereja, saudaraku, menjadi sesuatu yang benar-benar dihormati oleh masyarakat yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Jemaat pertama menghormati firman Tuhan yang telah mereka terima melalui khotbah Rasul Petrus pada waktu itu. Itu yang menyebabkan, saudaraku, mereka mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Saat mereka menerima kebenaran, dan pada masa yang sama mereka menghormati kebenaran firman. Saudara, menghormati kebenaran dalam hidup kita adalah suatu yang sangat penting, saudara. Itulah yang menyebabkan, saudaraku, orang Kristen mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena pada waktu dia menghormati kebenaran firman dalam hidupnya, saudaraku, akan mengalami transformasi. Hidupnya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Saudaraku, kalau seseorang itu benar-benar menerima kebenaran itu, apa yang terjadi? Hidupnya tidak sama lagi, saudaraku. Ya, kalau dulu dia adalah seorang yang suka menghina iman orang percaya ataupun suka menentang setiap pemberitaan yang sampai kepadanya, dia adalah orang yang suka melawan. Tapi ketika kebenaran itu, saudaraku, masuk dalam hatinya, ketika kebenaran itu diterimanya, hidupnya mengalami perubahan. Saudara, ini yang terjadi dalam jemaat Tuhan yang pertama di Yerusalem. Mereka menghormati firman Tuhan yang telah mereka terima. Saudaraku, kembali kepada konteks kita pada hari ini. Sejauh manakah kita menghormati kebenaran firman dalam hidup kita hari-hari ini? Pada saat kita sendiri, pada saat kita terlibat dalam pelayanan, pada saat kita berada di dalam sebuah community, bagaimana kita dapat mempraktekkan kebenaran itu dalam hidup kita? Saudara, kita dituntut untuk menghormati kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini adalah hari yang sangat mencabar untuk kita. Bagaimana kita dapat menghormati
kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah dunia yang sangat mencabar hari-hari ini. Ketika kita melakukannya, saudaraku, kita menjadi pribadi yang berbeza, saudara. Kita tidak akan sama dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran yang ada di dunia ini, saudara. Kita berbeza daripada mereka. Ada nilai-nilai rohani yang muncul di kalangan mereka yang menjadi tarikan bagi masyarakat di sekitar mereka. Inilah yang menjadi tarikan. Apa yang menjadi tarikan untuk masyarakat di tengah-tengah mereka, saudara? Oleh karena kepedulian orang-orang yang sudah menerima kebenaran. Sehingga dikatakan, saudaraku, dalam pasal yang pertama, ya. Pasal yang pertama, saya akan membaca bahagian ini, pasal yang pertama ayat yang ke-15, ya. Ayat 15 dan ayat 16. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu." Dan seterusnya kalau kita membaca di sana, khotbah Petrus, saudaraku, menyadarkan orang-orang percaya yang mendengar firman Tuhan itu supaya mereka bertobat daripada pelanggaran, daripada dosa yang mereka lakukan. Dan itulah yang terjadi, yang telah mengubah orang-orang yang percaya di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga, saudaraku, dikatakan di sana, saudaraku, mereka memiliki, ya, mereka memiliki nilai-nilai rohani yang muncul di kalangan mereka, yang menjadi tarikan bagi masyarakat di sekitar mereka. Apa yang menjadi tarikan? Kalau kita melihat cara hidup orang percaya dalam pasal yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-41 dan sampai ayatnya yang ke-47, mereka mulai memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan belas kasihan, orang yang perlu, di mana mereka perlu berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di community mereka pada waktu itu. Seperti mana firman yang telah kita dengar pada minggu yang lepas juga mengajar bahwa melalui firman yang ada di dalam hati seseorang itu akan membawa dia melihat hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang lain juga. Saudara, inilah nilai-nilai yang muncul di kalangan mereka yang menjadi, ya, tarikan bagi masyarakat di sekitar mereka pada waktu itu. Nilai-nilai rohani ini penting untuk saya, untuk kita semua. Harus mulai daripada apa? Dalam community kita, dalam keluarga kita. Apa nilai-nilai yang ada di dalam diri kita hari-hari ini? Apakah itu benar-benar menjadi tarikan untuk orang-orang yang ada di community kita? Hal ini terjadi di kalangan orang-orang yang percaya
di Yerusalem pada waktu itu. Injil mengangkat martabat gereja pertama di Yerusalem. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, Injil memperkayakan gereja pertama di Yerusalem. Selain dia mentransform dan mengangkat martabat, dan gereja pertama juga diperkayakan oleh Kristus pada waktu mereka menerima kebenaran firman Tuhan dalam hati mereka. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, saya akan baca bahagian ini, ayat 34 dan 35 dikatakan di sana, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pada waktu mereka menerima kebenaran firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu, saudaraku, memperkayakan gereja yang pertama. Apa kekayaan yang mereka perolehi? Hati mereka penuh dengan kasih, saudara. Itu yang terjadi. Dan orang-orang yang memiliki harta, boleh dikatakan hartawan, orang yang punya harta yang banyak, mereka juga terlibat, saudaraku, melakukan tanggung jawab mereka, tugas pelayanan mereka. Dalam hal apa, saudaraku? Berbagi kasih kepada orang-orang yang memerlukan. Sehingga dikatakan, saudaraku, orang-orang percaya di sana sepertinya semua mereka, saudaraku, memiliki segala sesuatu. Dan mereka kelihatan seperti orang yang tidak kekurangan, dikatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada sikap tanggung jawab, ada kasih yang besar, saudaraku, memenuhi hati orang-orang yang kaya pada waktu itu. Mereka ada kesadaran bahwa Kristuslah yang berotoriti atas harta dan kekayaan yang mereka miliki. Saudaraku, ini sangat penting bahwa orang-orang yang percaya di Yerusalem, waktu mereka dikatakan melihat keperluan orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan, harta mereka yang ada, saudaraku, mereka bahagikan kepada orang yang memerlukannya. Dikatakan setiap orang yang memiliki kelebihan ataupun harta yang banyak, mereka menjual harta itu. Dalam arti kata, saudaraku, hasil penjualannya mereka asingkan bahagian yang mereka beri kepada Tuhan. Itu artinya apa? Mereka tidak melupakan 10% yang harus menjadi bahagian Tuhan. Saudaraku, ini yang perlu kita belajar. Ketika firman Tuhan itu sudah menjadi bahagian dalam hati kita, yang harus kita lakukan tanggung jawab kita. Dalam hal apa, saudaraku? Seperti mana jemaat yang pertama, mereka apa? Mengasingkan pemberian mereka. Dalam arti kata, dalam konteks kita pada hari ini, persepuluhan mereka, saudaraku, daripada penjualan, daripada hartanya, mereka berikan kepada Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini setiap kita punya penghasilan, betul atau tidak? Pertanyaannya, saudaraku, apakah kita mengasingkan hasil pendapatan kita dan memberi persepuluhan kita kepada Tuhan? Saudaraku, ada satu kesaksian anak Tuhan dalam satu pelayanan saya. Anak Tuhan ini, saudaraku, dia datang kepada pastor dan berkata, "Pastor, saya mau belajar
taat memberi kepada Tuhan. Walaupun saya punya gaji tidak seberapa. Saya katakan kepadanya, itu hal yang penting untuk kita lakukan. Kita perlu melakukan tanggung jawab kita. Firman Tuhan berkata dalam Maliaki, jangan kita menjadi orang yang mencuri bahagian Tuhan. Kita harus kembalikan yang menjadi bahagian Tuhan. Artinya apa, saudara? Harus asingkan persepuluhan kita dan kita berikan kepada Tuhan. Seperti mana firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi, yang kita baca sebentar tadi, mereka membawa persembahan mereka dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Maksudnya, saudaraku, segala penghasilan mereka, 10% dari penghasilan mereka, mereka bawa dan asingkan itu dan berikan itu di rumah Tuhan. Dari situlah, saudaraku, keperluan orang-orang yang miskin itu diagihkan, diberikan. Ini penting, saudara. Dalam pekerjaan kita, jangan lupa asingkan persepuluhanmu dan berikan itu kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Maliaki sangat keras untuk kita. Jangan kita menjadi pencuri. Yang menjadi bahagian Tuhan harus dikembalikan, harus dibawa ke rumah Tuhan. Apalagi sekarang, saudara, cara kita memberi dalam norma baru ini, saudara, kita harus apa? Transfer. Dan setelah itu kita maklumkan kepada bendahari gereja bahwa kita telah memberi persepuluhan kita. Itu penting. Saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi dalam pelayanan gereja yang pertama di Yerusalem. Mereka sadar Kristus yang berotoriti atas harta mereka. Segala sesuatu yang mereka perolehi itu adalah datang daripada Kristus sendiri. Ini penting, saudara. Jangan menganggap bahwa apa yang ada pada kita itu kita punya. Memang kita berusaha. Itu adalah keringat kita. Tapi harus kita mengerti siapa sumbernya, siapa pemberinya. Kita harus punya kesadaran bahwa Kristus yang berotoriti atas harta kita. Mereka mempersembahkan harta kekayaan mereka di rumah Tuhan untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Saudaraku, ini adalah tanda iman mereka kepada Tuhan. Ini bukan pengajaran teologi kemakmuran, bukan. Ini adalah Alkitabiah. Segala apa yang telah mereka perolehi, mereka bawa dan serahkan peratusan, 10%-nya di hadapan kaki rasul-rasul ataupun di rumah Tuhan. Mereka serahkan. Ya. Ada seorang kaya, dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 37, yang bernama Yusuf. Dia seorang Lewi dari Cyprus. Dia menjual ladang miliknya dan memberi uangnya di rumah Tuhan. Dia menjual sebidang tanahnya ataupun bahagian ladangnya itu. Hasil daripada jualannya, dia serahkan itu di rumah Tuhan. Dia asingkan persepuluhannya dan diguna pakai untuk menolong jemaat yang memerlukan pertolongan. Saudara, ini adalah contoh yang kita pelajari. Jangan kita coba-coba, saudara, mengambil bahagian yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Kita harus belajar asingkan bahagian yang menjadi milik Tuhan. Melalui itu, saudaraku, jemaat yang ada di Yerusalem mengalami perubahan dan mengalami berkat Tuhan dalam hidup mereka. Saudara mau diberkati Tuhan dalam hidup kita? Lakukan
kebahagiaan kita di hadapan Tuhan. Jangan hanya kita minta berkat Tuhan. Setiap kali berdoa mohon berkat Tuhan berganda-ganda dalam hidup kita. Di sisi lain saudaraku, kita gagal mengasingkan bahagian yang menjadi milik Tuhan. Saudaraku, harus kita ingat hal-hal yang memang sudah menjadi bahagian Tuhan harus kita kembalikan kepadanya, supaya hidup kita mengalami kekayaan sorga seperti mana yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Yang terakhir, tidak ada sikap yang lebih baik dan yang membuahkan hasil dalam hubungan kita dengan firman Tuhan selain ketika kita menjadi pelaku firman. Itu yang Kristus inginkan. Untuk kita mengetahui, untuk kita faham tentang firman Tuhan itu penting. Tapi yang sangat terpenting daripada segalanya, dari semuanya, kita harus menjadi pelaku firman. Demikian firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan. Pastor berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap pribadi kita. Sebelum saya serahkan waktu ini untuk doa dan pengumuman untuk kita, Pastor sekali lagi ingin berterima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia berdoa, setia memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Terima kasih untuk sokonganmu, kesetiaanmu memberi di rumah Tuhan. Saya percaya bahwa itu adalah karena imanmu kepada Tuhan Yesus yang membuat engkau setia, yang membuat engkau terus menerus melakukan bahagian yang menjadi milik Tuhan. Kiranya melalui kesetiaanmu Tuhan Yesus terus memberkati kehidupanmu, pekerjaan, dan keluargamu, dan studimu. Saya yakin bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Sekali lagi, Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, buat berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman. Kiranya kebenaran firman yang sudah kami dengar menjadi bahagian dalam hati kami, dan beri kekuatan iman kepada kami untuk melakukan, mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa melalui kesetiaan kami melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan memberkati hidup kami. Bapa Surgawi, hamba mau berdoa buat jemaat sekalian yang setia memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu di SIB City Life Church Kuala Lumpur, melalui pemberian, persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih apapun ya Tuhan, bentuk sokongan yang kami lakukan melalui doa kami yakin Tuhan akan memberkati, bahkan melipat gandakan segala sesuatu yang kami lakukan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, kuliah, dan keluarga. Kami yakin Tuhan berkat-Mu pasti Engkau sediakan. Bapa, hamba berdoa sekali lagi ya Tuhan untuk jemaat sekalian dalam pekerjaan pada minggu yang akan datang. Tuhan berkati dalam setiap pergerakan keluar masuk jemaat sekalian. Tuhan lindungi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami Tuhan terhindar pada segala bahaya, sakit, penyakit, dan rencana jahat manusia. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi kami dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu buat berkat penyertaan-Mu dalam acara ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor David atas firman Tuhan yang telah disampaikan, dan saya pasti telah memberikan satu kekuatan dan kesegaran yang baru kepada kita pada hari ini. Kita telah dilayani dengan firman Tuhan. Mari kita melalui Tuhan melalui pemberian kita. Jemaat boleh menyalurkan pemberian kita melalui akaun bank yang tertera di skrin pada masa ini. Jemaat Tuhan yang mempunyai kerinduan untuk mendoakan keadaan semasa negara kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan jemaat kita, mari kita bersama bergabung di dalam doa korporat gereja kita
pada setiap hari Rabu pukul 8 malam. Link akan diberi awal sebelum 8 malam. Ibadah kita sudah sampai di penghujung. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ingin membawa kita di dalam satu perenungan firman Tuhan yang saya bawa di dalam Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi begini: "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Dimanapun kita berada, Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita. Terima kasih. Semoga kita berjumpa di ibadah yang akan datang. Jaga diri, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam syurga, segala puji dan syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan melalui ibadah online kami telah diberkati dengan pujian dan firman Tuhan yang menguatkan kami. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa. Sekalipun bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berkati hamba Tuhan dan pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin yang sudah melayani kami pada hari ini. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Engkau yang mengendali kehidupan kami. Kuatkan kami, seluruh jemaat-Mu dalam waktu yang sukar ini, agar kami tetap teguh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang telah menghulurkan tangannya di rumah Tuhan, memberikan persembahan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memberkati, baik pekerjaan, studi, keluarga mereka diberkati Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan pekerjaan bagi jemaat Tuhan yang belum punya pekerjaan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka, agar mereka tetap kuat di dalam kelemahan tubuh mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk negara kami yang sedang dilanda oleh virus COVID. Segala rencana jahat iblis, panah-panah iblis melalui penyakit ini, kami patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, Engkaulah pelindungan kami. Engkau menjaga kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur.